Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi kesehatan semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Dan di Padepokan ini kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya selalu enak. Itulah ya, alhamdulillah masih boleh ngopi, masih bisa ngopi. Di sini ada kopi, kopinya enak. Waduh, memang nih kita berada di surganya dunia. Maka harus banyak-banyak bersyukur gitu ya. Waduh, ini luar biasa. Oh, mau bahas sedikit tentang siklus bisnis teknologi ya, siklus bisnis teknologi. Kebetulan saya senangnya mendalami bisnis yang terkait dengan teknologi. Kalau tidak terkait dengan teknologi nggak tertarik. Pak, bisnis kopi, saya tidak tertarik, belum tertarik, tidak tertarik. Saya mas hobinya ngopi. Kalau bisnisnya nggak tertarik. Yang penting ada kopi enak. Nah, tapi kalau bisnis teknologi, waduh saya tertarik banget ya. Nah, mari kita lihat, sebetulnya saya ingin cerita bukan hukum Morse ya. Kalau hukum Morse apa? Coba, ayo masih ingat. Kemampuan komputasi menaik 2 kali setiap 18 bulan gitu ya. Atau kalau diterjemahkan bolehlah ya. Setiap tahun narik 2 kali, oke lah. Kalau katanya Morse 18 bulan ya, tapi bolehlah ya. Ini kalau sekarang hukum Budi Raharjo, hukum BR beda lagi ya. Siklus bisnis teknologi itu setiap 15 tahunan. Itu hukum BR ya. Harusnya memang saya buktikan ya dengan data statistik ya. Ini data statistiknya ada, cuma saya belum menuliskannya dengan baik, mengumpulkannya. Yang pertama, lihatlah gini ya. Saya mulai dari yang saya tahu dulu ya, tahun 1975. 1975 itu adalah tahun boomingnya Apple komputer. Nah, cuma masih ingat nggak zaman ini? Saya coba lagi cari ya. Apple komputernya itu adalah pada Apple komputer PC ya, bukan kalau sekarang orang-orang Apple tuh selalu Mac ya, MacBook, tapi ini belum ya zamannya dulu, zaman Apple komputer. Wah, saya harus nurunin lagi Apple komputer, saya tunjukin. Ini dia 1975 ya, zamannya Apple komputer. Kayaknya memang harus saya turunin. Sebentar ya, saya ambil dulu komputernya ya. Habis ngos-ngosan dari atas, sebentar. Setelah ini istirahat sebentar nih, saya tunjukin nih Apple komputer saya. Asli nih Apple komputer, berdebu karena saya simpen di gudang di atas. Nanti kemarin ada video-video yang sudah saya jelaskan tentang si Apple komputer ini ya. Udah saya bongkar dalamnya. Sorry nih kalau dengan mikrofonnya jauh. Jadi ini adalah bisnis teknologi tahun 1975. Ada joysticknya. Kalau sekarang mungkin udah ini ya, nggak dimengerti ini tuh, sama ya, ada buttonnya kayak gini ya. Oke, saya taruh di bawah dulu ya. Oke. Baik itu adalah bisnis tahun 1975, kejayaan Apple komputer yang membuat perubahan di dunia personal komputer ada di rumah-rumah gitu ya. Jadi tuh 1975 masa jayanya itu ya. Maka tahun-tahun selanjutnya ya 75 mungkin 80-an itu mulailah muncul komputer-komputer personal komputer, IBM PC muncul dan seterusnya ya. Siklus berikutnya tambah 15 kan tadi ya, 15 tahun tambah 15 berarti 75 tambah 15 adalah 90. Tahun 1990-an itu adalah masa kejayaan bisnis internet. Nah, pada zaman itu dekat-dekat tahun 90, 91, 92, antara 90, 91, 92 itu ya, itu ditemukannya World Wide Web oleh Tim Berners-Lee. Nah, ini zamannya saya, jadi saya terlibat mulai di dalam dunia bisnis teknologi tahun 90-an. Sebenarnya akhir tahun 80-an ya, 88, 89 gitu, tapi ini ya 90 lah ya di numberkan. Tahun 90 itu orang berbicara surfing the internet. Wah, itu
Orang bingung the internet itu kayak apa, tapi luar biasa gegap gempitanya pada waktu itu ya. Jadi kalau tahun 75 tuh gegap gempitanya hardware untuk di rumah, komputer untuk di rumah. Tahun 90 gegap gempitanya adalah connectivity, semua orang terhubung ke jaringan internet. Tahun 1995 internet dibuka untuk publik ya. Antara tahun 90 sampai 95 itu ya, jada itu mulailah dikembangkan web browser ya. Dimulai dengan adanya Mosaic ya, Mosaic dulu, terus kemudian nanti muncullah Netscape dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau sekarang Anda ini menggunakan apa ya, Firefox atau sejenisnya, itu turunan dari itu semua. Ya. Jadi tahun 90 adalah generasi teknologi internet dan itulah boomingnya. Nah, kalau kita lihat itu juga zaman boomingnya .com. Perusahaan-perusahaan IPO. Gara-garanya apa? Gara-gara Netscape. Itu udah saya ceritakan, nanti saya ceritakan ulang lagi, nggak apa-apa ya, cerita ulang lagi tentang .com yang seperti terjadi sekarang. Ya, jadi ini kenapa cerita gini nih, history repeats itself ya. Jadi nanti kita lihat kenapa historinya seperti itu. Tahun 90, wah luar biasa lah pokoknya ya. 90. Nah, saya juga pada saat itulah saya mulai tertarik tentang internet, bisnisnya ya, dari segi bisnisnya segala macam. Itulah masa saya, masa produktif saya di dunia teknologi ya, di dunia tech, startups dan seterusnya, .com, IPO dan seterusnya tahun 90. Nah, fast forward 90 tambah 15. Ini kok jadi ini ya, ada kepagian, kayaknya kopinya kurang ya, jadi agak sedikit bolot. Nah tahun 2005 maka bisnisnya sebetulnya itu kalau di luar negeri itu adalah bisnis bioteknologi, nanoteknologi gitu. Di Indonesia sayangnya tidak ya. Kalau tadi ya bisnis PC memang di Indonesia tidak ada ya, bisnis PC nggak ada. Tahun 90-an bisnis.com Indonesia ikut, internet di Indonesia mulai masuk juga, kemudian itu ya, jadi tahun 2000-an tuh .com juga banyak ikutan di Indonesia ya. Jadi tahun 90 melebar-melebarnya ke sampai ke tahun 2000 adalah zamannya .com 2000, terus 2005 mulailah bisnis baru. Nah, kalau sayangnya saya nggak paham bioteknologi, nanoteknologi dan seterusnya. Tapi tahun itu juga saya membuat lagi toko musik digital saya ya. Jadi kalau kita lihat ya, biasanya itu boom bust di tahun 75 hebat sekali, terus mati gitu ya, seolah-olah mati. Kemudian semuanya lari ke internet mati lagi ya. .com hancur sehingga muncullah bisnis baru ya. Yaitu tadi ya, biotech dan seterusnya. Tapi kalau saya larinya ke dunia masih tetap ada lagging ya. Jadi 2005 kosong ya bagi saya ya, setidaknya secara teknologi saya membuat perusahaan baru lagi sih ya, di bidang musik. Zaman itu memang lagi gencar-gencarnya juga tentang musik dan internet ya. Nah, kalau Anda lihat ya, 2005 tambah 15 adalah 2020. Ini video ini saya buat tahun 2022 ya. Jadi sekarang teknologi juga sama lagi, bisnis teknologi sekarang malah gila-gilaan lagi seperti zaman tahun 2005 tahun 1090-an tadi ya. Zamannya internet kayak zaman internet craving.com segala macam gitu ya. Nah, ini sekarang sama. Tapi sekarang teknologinya beda lagi yang di apa ya, yang diangkat ya. Kita bicara soal Internet of Things. Ya, IoT, AI, virtual reality, blockchain dan seterusnya ya. Maka kalau kita lihat sekarang ini lagi rame tentang teknologi, bisnis teknologi lagi ya. Karena peaknya sekarang lagi nih ya, tahun 2000 ini memang ya, kalau dari siklusnya tadi ya. Jadi ini adalah masa-masanya orang-orang invest di tech lagi, dan inovasi-inovasi muncul di teknologi. Ya nanti setelah ini mungkin ya itu boom bust lagi. Mungkin 2000 tadi tambah 2015 kita lihat ada teknologi apa lagi tahun 2015. Tapi sekarang adalah puncaknya bisnis teknologi. Maka cari-carilah ya peluang-peluang di sini dan lakukan inovasi-inovasi karena sekarang teknologinya juga sudah memungkinkan. Jadi menarik kan ya tadi. Kalau saya boleh mundur lagi ya, tadi kan karena saya mengamatinya tahun 75 karena itu yang saya pahami ya, karena saya
kehidupan saya mulainya dari situ ya, mulai belajar komputer juga sekitar tahun itu tadi dengan komputer Apple itu ya, tahun 80 saya mulainya, kurang dikit lah ya, jadi tahun 75 tadi lah ya. Mundur lagi sebetulnya kalau kita kurangin tahun 60-an, ini bisnisnya apa tahun 60-an ya, dikurangin lagi tahun 45, itu Perang Dunia Kedua. Nah itu dekat-dekat tahun itu juga zamannya bisnis teknologi silikon ya, zamannya silikon. Itulah dikembang-kembangkannya perusahaan-perusahaan di zaman itu. Ini saya harus cek lagi ya, mungkin sekitar itu zamannya juga HP ya, HP mulai muncul-munculnya zamannya yang disebut Silicon Valley itu zamannya tahun itu sebetulnya, sebelum zaman Apple ya. Tapi karena itu susah yang bisa ikut terjun ke dunia itu ya, terjunnya ke dunia transistor, silikon dan lain sebagainya itu memang susah ya, electronics lah ya. Itu memang susah ya, radar dan lain sebagainya. Makanya tidak banyak startup di dunia yang sekelas itu ya, tapi banyak di Amerika tentunya. Teknologinya itu dibutuhkan untuk perang ya. Makanya teknologi radar lah, teknologi surveillance dalam artian radio ya, alat-alat elektronik, alat ukur dan lain sebagainya. Maka HP waktu itu cukup terbantu atau terdongkrak dengan itu. 45, kalau 60 teknologinya apa saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya masih transistor ya, transistor, radio, transistor itu ya. Karena dari transistor yang kecil tadi sampai mass production itu baru mulailah tahun 60-an ya. 60-an itu bisnisnya mulai lari ke chip ya. Kok sampai lupa, itu bidang ilmu saya. Nah kebetulan bidang ilmu saya elektronika, sehingga seharusnya bidang saya ini ya dari tahun 45, 60, 75 sampai sekarang ini bidang-bidang yang saya gelutin. Itulah saya bersyukur berada di bidang ini yang selalu terjadi inovasi, sehingga tidak membosankan deh bagi saya. Karena selalu ada yang baru, merupakan tantangan, tapi di saat yang sama opportunities juga ya. Jadi saya sangat senang. Demikianlah bahasan singkat tentang siklus teknologi. Mari kita lihat nanti di tahun 2020 tadi 2005, 2020, nanti tahun 2035 kita lihat lagi ya kayak apa ya 2035. Ya, jadi kalau orang bilang cerita tentang emas 2045, kalau saya malah 2035 ya. Lebih cepat 10 tahun ya. Indonesia emas 2035. Misalnya kita siap nggak? Kita ini one of the biggest market ya technology wise in the world ya. Karena pangsa pasar kita termasuk yang melek teknologinya luar biasa ya. Sekarang aja pengguna internet kita sudah di atas 200 juta ya, 200 sekian ya. 200 juta lah ya, karena penduduk Indonesia 275, handphone 300 juta. Karena setiap orang punya lebih dari satu handphone. Jadi dengan kata lain sebetulnya ini menjadi salah satu market terbesar di dunia selain Cina, India segala macam. Tapi ini adalah market yang menurut saya terbuka ya. Kalau Cina tuh susah, marketnya tuh tertutup karena sistem pemerintahannya demikian ya, sehingga kalau kita bicara kapitalisme tuh susah ya masuk ke sana. Tapi kalau Indonesia tuh bisa. Nah masalahnya kita juga sebagai orang Indonesia nggak pengen dikuasai ya. Masa kita nggak jadi salah satu pemain di sana? We have to be one of the players ya di situ. Siapkan Anda? Mari kita ngopi dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.